Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bom cahaya benar-benar tidak dapat dilewati melalui meriam ajaib, karena itu akan segera menghasilkan ledakan dahsyat bahkan sebelum ditembak atau hanya setelah keluar. Ini tidak bisa mengancam musuh sedikit pun, dan malah menjadi senjata yang merusak diri sendiri. Tetapi selama tes mereka, para peneliti kuil kesatria menemukan kejutan besar mereka tentang manfaat yang baik dari bom cahaya. Itu adalah kemampuan mereka untuk meningkatkan efeknya. Setelah light bomb yang identik meledak, efek dari tambahannya akan bertambah, dan peningkatan daya yang terus-menerus bisa naik beberapa kali lipat. Penemuan ini segera membawa kegembiraan besar bagi mereka, dan membangkitkan kembali penelitian tentang bom cahaya yang hampir ditinggalkan. Setelah menghabiskan waktu lama untuk bereksperimen dan meneliti, mereka akhirnya menemukan bahwa efek dari superposisi adalah yang terbesar, ketika kekuatan bom cahaya dilepaskan melalui kekuatan yang setara dengan kekuatan sihir cahaya dari tingkat keempat. Sayangnya, itu masih belum bisa diluncurkan melalui Magic Cannon, dan hanya bisa dilempar dengan tangan. Lebih lanjut diperlukan pengguna cahaya untuk mengatur esensi cahaya yang menyala, setelah dilemparankan untuk menghasilkan kekuatan ledakan yang ditumpangkan. Setelah penciptaannya, item ini sangat cepat dikritik karena di medan perang untuk melalui proses superposisi ini terlalu sulit. Sebuah bom cahaya yang hanya mencapai tingkat keempat ketika ditembakkan, itu akan segera dihentikan oleh musuh. Di mana bisa ada kesempatan untuk menyelesaikan superposisi dalam keadaan seperti itu? Orang bisa mengatakan, bahwa dalam situasi bentrok langsung di medan perang, mengumpulkan bom cahaya hingga mencapai tingkat mantra terlarang hampirlah mustahil. Selain itu, jangan langsung mengambil kesimpulan hanya karena bom cahaya hanya menampilkan kekuatan mantra dari tingkat keempat, biaya pembuatannya yang sangat tinggi, dan tidak hanya membutuhkan tangan seorang ahli yang hebat, tetapi juga mitos serta banyak hal lainnya, jenis logam mulia yang dapat disatukan bersama dengan kristal magis elemen cahaya, itu membuat biaya yang sangat tinggi. Karena itu, percobaan ini berhasil, tetapi pada akhirnya, sangat sedikit bom cahaya yang dibuat. Logam langka masih dapat dikelola, dan selalu dapat ditemukan, tetapi kristal elemen cahaya benar-benar sulit ditemukan, dan menyuruh para kesatria untuk memburu binatang ajaib yang dikumpulkan di Knight Saint Mountain bukanlah solusi. Oleh karena itu, dalam harta kuil kesatria, hanya ada beberapa ratus di antaranya dan tidak ada lagi, dan mereka tidak benar-benar digunakan setelah ditemukan. Tetapi karena mereka menggunakan begitu banyak energi untuk membuat hal-hal ini, kuil kesatria secara alami mempertimbangkan situasi ini, di mana mereka dapat menampilkan kekuatan terbesarnya. Dan situasi itu adalah serangan diam-diam. Hanya ketika menyerang musuh, kemampuan superposisi bom cahaya ini dapat dieksploitasi sepenuhnya. Dan serangan mendadak yang terjadi hari ini, itu adalah tahap pertama bagi light bomb dalam sejarah kuil kesatria. Demi serangan mendadak ini, kuil kesatria membuat rencana yang sangat rinci, dan akan memberikan efek terbaik saat pertama kali digunakan. Oleh karena itu, Long Tianying memberikan keputusan akhir untuk mengambil semua hal yang mereka miliki di gudang. Meluncurkan 3 rangkaian serangan sudah ada dalam rencananya, dan segmentasi serangan juga direncanakan di depan demi menghindari situasi di mana 7 dewa iblis akan bubar, serta untuk menjamin bahwa semua orang yang berpartisipasi dalam serangan ini akan berhasil mampu melarikan diri tanpa cedera. Faktanya, mereka yang berpartisipasi dalam serangan ini, semuanya setidaknya adalah Mithril Foundation Knights. Dan para pemimpin mereka seperti Long Haoshen atau He Jun lah yang lebih kuat. Ini sama sekali bukan kekuatan yang bisa dilewati oleh Dragon Resisting Mountain Pass. Gelombang serangan pertama tidak diragukan lagi yang paling berbahaya, karena mereka sangat mungkin dikejar oleh para dewa iblis, itulah mengapa kesatria suci He Jun mengambil komando untuk itu. Kelompok Long Haoshen ditugaskan ke gelombang terakhir untuk memastikan keamanan mereka dengan lebih baik. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin Long Haoshen tidak bisa memahami masalah yang dialami kakeknya? Meskipun dia tidak benar-benar setuju dengannya sepenuhnya di dalam hatinya, dia harus mematuhi perintahnya sebagai seorang prajurit dalam pertempuran ini.
Lebih dari 50 sosok melonjak, kemudian terbang dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan sayap spiritual mereka. Long Hao Shen sengaja tetap yang terakhir, dan memanggil Star King sambil menonton situasi di belakang dengan penuh perhatian. Seluruh serangan mendadak ini mendekati hasil yang sempurna, selain dari mantra terlarang pertama yang dibatasi oleh 7 Dewa Iblis. Dua lainnya menyebar di sekitar, dan kerusakan mereka tidak membatasi diri untuk menghancurkan Legion Kaisar Iblis, dan memusnahkan setidaknya setengah dari semua Hell Demon yang berafiliasi. Ini adalah teror dari mantra terlarang. Di depan serangan mendadak yang terdiri dari mantra terlarang, Hell Demon, yang sebagian besar mencapai tingkat ke-6 dalam hal kekuatan, tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan. Bahkan iblis pertahanan seperti Demonic Bear saja, itu hanya bisa kehilangan nyawa mereka di depan serangan yang kuat, apalagi tentang Demon neraka, yang secara fisiknya lemah. 7 Dewa Iblis sekarang menjadi sangat marah, di saat kekuatan mantra terlarang yang mereka hadapi mulai mereda, 2 mantra terlarang lainnya meledak. Bahkan jika pusat kekuatan lain dari tingkat ke-9 yang tinggal di camp iblis melakukan yang terbaik untuk berdiri di depan kekuatan mantra terlarang ini, pada akhirnya mereka tidak memiliki perlindungan dari pilar Dewa Iblis, dan tidak berani bersikeras dengan keras kepala pada tugasnya. Karena itu, 2 awan jamur emas besar terlihat menyebar di langit di atas perkemahan. Gigi Saminaga hampir pecah karena menahan kemarahannya. Meskipun kerusakan iblis selalu besar dalam perang suci ini adalah pertama kalinya mereka menderita pukulan seperti itu. Dan itu adalah 3 legion Kaisar Iblis yang berafiliasi dengan Kaisar Iblis Dewa. Terakhir kali, dia sudah sangat marah ketika mendengar tentang pukulan keras legiun kedua yang menderita. Akibatnya, Raja Iblis yang bertindak sebagai orang dari Saminaga segera dipukuli sampai hampir mati, dan belum pulih sampai sekarang. Kali ini, dengan kerusakan parah yang diderita oleh 3 legiun, bahkan dengan statusnya, Kaisar Dewa Iblis tidak akan dengan mudah memaafkannya. Tepat pada saat ini, Saminaga memperhatikan kumpulan terakhir kesatria yang melarikan diri, dan segera melihat Star King dikendarai oleh Long Hao Shen. Itu adalah Starlight Unicorn King. Bahkan di mata Saminaga, itu adalah binatang sihir unsur cahaya yang sangat kuat. Selain itu, dia baru saja melihat Master Star King menampilkan alat ilahi yang mulia. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan adegan seperti itu dengan mudah? Melihat Long Hao Shen, pikiran Saminaga terstimulasi, lalu berpikir secara diam-diam. Untuk menebus hilangnya 3 legion Kaisar Iblis yang pasti akan menimbulkan kemarahan Kaisar Dewa Iblis, aku khawatir, aku hanya bisa membawa alat ilahi ini kembali ke Kaisar kita. Meskipun para Dewa Iblis tidak akan bisa menggunakannya, menyerahkan alat ilahi unsur cahaya tentu saja, itu akan cukup untuk menenangkan kemarahan Kaisar Iblis Dewa, pikir Saminaga. Oleh karena itu, tepat setelah memilah pikirannya, dia segera bergerak dan mengepakkan sayap abu-abunya yang besar, dan segera melesat naik seperti meteor kelabu untuk mengejar Long Hao Shen. Long Hao Shen bukanlah dewa, dan tentu saja tidak mungkin menebak apa yang dipikirkan Saminaga. Dia tidak menggunakan sayap rohaninya, karena ia takut akan membocorkan identitasnya, akan tetapi, ternyata pemandangan Star King masih membuatnya menjadi target Dewa Iblis Maut. Kepergian Saminaga yang tiba-tiba mengejutkan 6 Dewa Iblis lainnya, karena mereka belum selesai menangani mantra terlarang pertama. Ketika dia pergi, kekuatan mantra terlarang segera menyebar, dan menelan puluhan pasukan dari Legion Kaisar Iblis. Satu-satunya yang benar-benar memahami pikirannya adalah Dewa Iblis beruang Vassago. Itu karena dia memperhatikan Long Hao Shen dan siap untuk mengejarnya, tetapi lebih dulu dibalap oleh Saminaga. Dalam situasi seperti itu, Vassago tidak dapat melaksanakan rencananya. Kalau tidak, itu akan dilihat sebagai provokasi terhadap Saminaga. Meskipun dia selalu ingin merebut kursi kelima sebagai Dewa Iblis, dia tidak mau melakukan konfrontasi dengan Saminaga. Dia sangat tahu dengan jelas pada kekuatan klan Fin. Long Hao Shen berada di tengah-tengah jalur mundur dengan rekan-rekannya, 2 tim lainnya telah mundur secara berturut-turut ke Dragon Resisting Mountain Pass. Kali ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan kuat yang tak terlukiskan. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan seperti itu. Bahkan ayah dan kakeknya tidak pernah memicu hal itu. Perasaan menindas ini tidak hidup dalam auranya saja, tetapi di udara.
Dia merasakan seolah-olah udara di sekitarnya berubah menjadi lengket, dan segera mendesaknya dari segala sisi. Aura itu meningkat sejauh kecepatan Star King turun. Tekanan yang ada di mana-mana tampaknya menghancurkan mereka dengan paksa. "Ini buruk," ucap Long Hao Shen dengan kaget. Tanpa perlu melihat ke belakang, Long Hao Shen bisa menebak situasinya. Seseorang yang bisa menekannya hingga sedemikian rupa tanpa memicu keinginan sedikit pun untuk melawan, itu hanya bisa berada pada pangkat Dewa Iblis. "Han Yu, cepat pergi!" Dengan teriakan nyaring, Long Hao Shen membuat Star King kembali sambil melepaskan Rippling Light. Kilatan oranye terlepas dari tangan kirinya juga, dan dengan cepat melindungi seluruh tubuhnya. Perisai siput ilahi dari matahari dan bulan benar-benar layak disebut keberadaan dengan potensi mencapai tingkat alat supra ilahi. Setelah melepaskannya, Long Hao Shen segera merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan, dan perasaan yang menekan tubuhnya itu telah sangat melemah. Namun, dia sudah bisa melihat pada saat ini Dewa Iblis Kematian yang mengejarnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi. Itu adalah Dewa Iblis peringkat keempat. Bahkan sebagai kekuatan besar yang mencapai lebih dari 400.000 energi spiritual, kakeknya mengaku bahwa ia tidak cocok dengannya. Di atas tingkat ke-9, setiap peringkat adalah tahap yang sama sekali baru, dan kesenjangan yang memisahkan mereka tidak bisa dengan mudah digambarkan dengan kata-kata. Bahkan jika Long Tianying memiliki lebih dari 200.000 energi spiritual dan memiliki tahta ilahinya, dia hanya bisa berakhir dalam kehancuran dalam timbal baliknya jika melawan Saminaga. Bagaimana mungkin Hao Shen bisa menentangnya? Tapi kali ini, Long Hao Shen tidak bisa mundur. Apapun itu, kecepatan Star King tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Saminaga. Menjadi target sasaran, Long Hao Shen tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menolak. Selain itu, dia adalah komandan pasukan ini, dan kepala Sein Knight yang baru diangkat. Pada saat hidup atau mati ini, bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan punggung sekutunya pada belas kasihan musuh? Karena itu, ia harus tetap di belakang dan melakukan yang terbaik untuk melawan Saminaga. Mungkin dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan itu. Itulah satu-satunya hal yang bisa membantunya melarikan diri dari kerugian tertentu tanpa membocorkan identitasnya. Long Hao Shen sudah membuat keputusan sendiri. Agar tetap hidup, dia tidak punya pilihan selain menggunakan menara keabadian. Itulah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi saat itu belumlah tiba. Dia harus menggunakan semuanya untuk menghentikan Saminaga selama waktu tertentu, setidaknya untuk membantu kawan-kawan melarikan diri dengan sukses. "Kapten!" teriak Han Yu. Han Yu juga melihat Saminaga, tetapi tidak merasakan kekuatan yang menekan di udara. Target Saminaga hanyalah Long Hao Shen, dan dia bahkan tidak mempertimbangkan yang lain. "Pergi saja, aku pasti bisa melarikan diri," teriak Long Hao Shen sambil buru-buru memberi Han Yu pandangan. Dia sepenuhnya menyadari, bahwa dengan kekuatan Saminaga, dampak dari satu serangannya saja sudah sangat mungkin untuk menghancurkan seorang kesatria di tingkat seperti Han Yu. Han Yu mengertakkan giginya. Dengan pemahamannya tentang Long Hao Shen, dia segera mengerti apa yang dia maksudkan. Sisanya hanya akan membuatnya menjadi beban bagi Long Hao Shen. Dia segera berbalik dan bergegas dengan cepat ke Dragon Resisting Mountain Pass bersama Mithril Foundation Knight lainnya. Perbedaannya adalah, bahwa kesatria fondasi Mithril ini sama sekali tidak khawatir sedikit pun. Di mata mereka, Long Hao Shen adalah Sein Knight yang kuat dengan alat ilahi yang dimilikinya, pusat kekuatan besar yang mengambil bagian belakang terhadap yang lebih lemah untuk melarikan diri. Ini adalah konvensi untuk para kesatria, dan apa yang sekarang harus mereka lakukan adalah bergegas kembali dengan kecepatan penuh untuk menghindari menjadi beban bagi Long Hao Shen. Merasakan bahwa mereka melarikan diri, Long Hao Shen dengan cepat merasa lebih nyaman, dan melihat sosok yang tumbuh dalam ukuran di matanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyingkirkan Rippling Light yang ada di tangannya, dan cahaya oranye perlahan-lahan mulai bersinar di tangan kirinya. Long Hao Shen mengerti dengan sangat jelas, bahwa senjata glorious seperti Rippling Light tidak mungkin memiliki penggunaan sedikit pun terhadap Saminaga. Bahkan tidak akan sanggup melepaskan kekuatan penuhnya. Karena itu, dia hanya bisa menyimpannya. Tapi kali ini, Long Hao Shen tidak berniat untuk mengambil dua pedang ilahinya. Ini bukan hanya karena mereka dalam kondisi dipelihara dan tidak dapat diganggu, tetapi juga karena jika dua pedang ini muncul di medan perang, identitasnya akan terungkap.
Dan ini pasti akan membawa kehancuran ke kuil kesatria, karena Kaisar Dewa Iblis tidak akan membiarkannya pergi. Long Haoshen mempertimbangkannya dengan saksama, dan memutuskan untuk mengandalkan perisai siput ilahi dari matahari dan bulan untuk memblokir Saminaga, dan memberikan waktu yang cukup bagi rekan-rekannya menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, dia yakin bahwa dari Dragon Resisting Mountain Pass, kakeknya pasti memperhatikan situasinya. Sampai itu menjadi mutlak untuk diperlukan, ia benar-benar tidak akan pindah ke Menara Keabadian. Melihat Long Haoshen mengangkat lengan kirinya, Saminaga mengurangi kecepatan mengejar sekaligus. Di siang hari, dia telah melihat kekuatan dari perisai itu dengan matanya sendiri, dan tidak tahu bagaimana perisai siput ilahi dari matahari dan bulan dapat berubah menjadi alat ilahi. Tetapi di depan benda seperti itu, dia tetap sangat bijaksana meskipun memiliki kepercayaan diri yang absolut. Udara di belakang Saminaga hampir tidak membutuhkan waktu untuk mengambil bentuk tengkorak iblis yang kejam, dan langsung menelan Long Haoshen dengan aliran udara abu-abu yang kolosal. Di tengah aura kematian yang meluap-luap, rasanya seolah-olah banyak hantu melolong dalam kesedihan. Ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tetapi hanya beberapa detik telah berlalu, sejak Long Haoshen diambil alih oleh pengejaran Saminaga. Long Haoshen sekarang benar-benar tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Saint Knight lainnya dari tingkat ke-8 mungkin sudah kehilangan akal dalam ketakutan di depan Dewa Iblis Kematian ini, tanpa perlu menyebutkan kalau Saminaga menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi Long Haoshen tidak melakukannya, dia adalah Sion of Light, dewa pilihan, dan telah menjalani pelatihan terpisah selama lebih dari setahun, dia telah menyingkirkan pikirannya yang mengganggu sejak lama. Karena itu, dia hampir secara instan memasuki kondisi melepaskan Sword Heart. Domain kematian Saminaga yang menakutkan ada di sekitarnya, tetapi pada saat ini, cahaya oranye memancar dari tangan kiri Long Haoshen. Niat pedang yang tak tertandingi keluar dari perisainya dan segera meledak ke dalam bentuk dis oranye cahaya, dan secara paksa membentuk zona eksklusif untuk Long Haoshen yang berada di tengah-tengah Domain of Death. Mata Saminaga menyusut dengan tiba-tiba. Kecepatan terbangnya melambat lebih jauh, dia telah merasakan niat pedang yang sama sebelumnya, dan dalam pertempuran sebelumnya, niat pedang itu benar-benar bahkan melukai Kaisar Dewa Iblis. Saminaga belum pernah hidup selama Kaisar Dewa Iblis, tetapi dia melebihi usia 300 tahun panjangnya, dan dia secara pribadi menyaksikan adegan kepala kuil pejuang. Pedang ilahi Wilder Ye Wuxiang, itu merupakan tantangan terhadap Raja Kaisar Iblis. Pertempuran itu selesai dengan cepat. Setelah semua itu, bagaimana mungkin kekuatan Ye Wuxiang dibandingkan dengan Kaisar Dewa Iblis? Tapi dia telah mempertaruhkan segalanya pada niat pedangnya yang kuat, hanya untuk melukai Kaisar Dewa Iblis untuk sesaat sebelum terbunuh. Dan sekarang, di Gold Foundation Armor Knight di depan matanya, niat pedang Ye Wuxiang tampaknya telah muncul kembali. Sebegitu jauh dibandingkan dengan yang sebelumnya, niat pedang ini tidak mencapai tingkat kekuatannya, tetapi intensitasnya tampak lebih besar. Niat pedang Ye Wuxiang dipenuhi dengan ketajaman yang tak tertandingi. Tapi niat pedang dari Gold Foundation Armored Knight ini sepertinya memberi tambahan selain perasaan yang menembus dan luar biasa. Niat pedang itu berbeda, tetapi kekuatannya jelas tidak kalah banyak. Selain itu, Ye Wuxiang pada awalnya menggunakan pedang ilahi yang juga merupakan alat ilahi. Namun senjata kesatria ini jauh lebih aneh, karena ia tampaknya merupakan perisai yang bisa melepaskan niat pedang, dan melepaskan kekuatan alat ilahi. Saminaga telah hidup selama lebih dari 300 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Karenanya, dia tidak bisa membantu, tetapi bertindak dengan bijaksana. Dari sudut pandang Saminaga, untuk memiliki Gold Foundation Armor tingkat epik dan alat ilahi, Long Haoshen pastilah seorang kesatria suci, dan merupakan kekuatan besar dari tingkat ke-9. Itu bukan seorang kesatria ilahi, tetapi mengandalkan alat ilahi, yang kekuatannya harus sebanding dengan Long Tianying. Oleh karena itu, penilaiannya tentang kekuatan Long Haoshen mencapai tingkat yang sama sekali baru. Selain itu, melihat niat pedang yang kuat mengalahkan bagian dari Domain of Death-nya, ia menjadi lebih yakin dengan anggapannya. Long Haoshen tidak memikirkan hal lain. Pedangnya adalah segalanya dari miliknya. Memang benar, perisai siput ilahi bukanlah pedang, tapi ini tidak mempengaruhi penyebaran niat pedang Long Haoshen. Bahkan dengan tangan kosong, hatinya membentuk pedang.
Jika 1,5 tahun yang lalu energi spiritualnya digunakan untuk mewujudkan niat pedangnya paling banyak akan memiliki bentuk berkabut, dan paling banyak bentuk pedang yang nyaris tidak terlihat. Tapi setelah 1,5 tahun, seluruh niat pedang di dalam dirinya mengambil bentuk cair, dan sudah berada di dalam genggamannya secara total. Hanya didasarkan pada niat pedangnya, Long Hao Shen saat ini memang sudah bisa dibandingkan dengan Ye Wuxiang. Yang kurang dari dia jika dibandingkan dengannya adalah kultivasi dan kedalaman dalam pemahaman. Bagaimanapun juga, dia masih terlalu muda, dan jarak yang memisahkannya dari veteran Ye Wuxiang sangatlah lebar. Niat pedang ini unik dan mendominasi. Setelah semua itu, dapat mengejutkan Dewa Iblis Kematian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Saminaga mulai bergerak saat ini. Menjadi takut dengan niat pedang Long Hao Shen, adalah sama halnya dengan menyerah pada alat ilahi di tangannya. Tetapi sebaliknya, Saminaga saat ini ditentukan. Dia harus membunuh Long Hao Shen tidak peduli apapun yang terjadi. Membunuh seorang kesatria suci dengan pegangan pada niat pedangnya, itu juga merupakan kontribusi besar. Meskipun Golden Foundation Armor tidak dapat disimpan karena sarana khusus kuil kesatria untuk mengambilnya, inti spiritual seorang kesatria suci juga merupakan hal yang baik. Setelah lebih dari 9 rongga spiritual terbentuk, sebuah pil spiritual yang juga dikenal sebagai inti spiritual akan diproduksi. Setiap kelompok manusia dapat meningkatkan rongga spiritualnya melalui penanaman, tetapi hanya akan memiliki satu inti spiritual yang tetap berada di dalam rongga spiritual pertamanya. Pil spiritual jauh lebih berguna daripada kristal magis yang ditinggalkan oleh iblis. Setelah semua, ini hanya dimiliki oleh kekuatan besar dari tingkat ke-9. Iblis memiliki cara untuk menghilangkan sifat unsur dari pil spiritual untuk membuatnya bekerja dengan energi spiritual murni, dan pil spiritual dapat bertindak di medan perang sebagai kehidupan, dan bahkan ke pusat kekuatan besar seperti Saminaga. Pil spiritual dapat secara instan mengisi kembali seluruh energi spiritual si pengguna. Tidak memerlukan waktu dan tidak menghasilkan efek samping, itulah sebabnya mengapa pil spiritual bagi seorang alkemis merupakan bahan dengan kualitas terbaik untuk membuat obat-obatan terbaik. Semakin kuat kekuatan tingkat ke-9 meninggalkan pil spiritual, maka akan semakin baik efeknya. Namun, menggunakan pil spiritual adalah hal yang sepenuhnya dilarang untuk dilakukan manusia. Jika pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 mati, itu akan segera dimakamkan di pemakaman khusus, dan di tempat yang hanya diketahui oleh para pemimpin tertinggi aliansi. Tentu saja, ini adalah salah satu rahasia dengan nilai tertinggi di Temple Alliance. Bahkan jika Long Hao Shen ingin tahu tentang hal itu hanya bisa menunggu hari ia akan menjadi kepala kuil kesatria. Tangan abu-abu besar menembus langit, dan langsung membesar ke ukuran 10 meter yang mengarah lurus ke Long Hao Shen untuk meraihnya. Pada saat itu baru saja muncul, tangan itu terbentuk dari aliran udara abu-abu, tetapi ketika hendak menjangkau, itu sudah mengeras sepenuhnya. Long Hao Shen tidak takut. Melihat ke depan dengan sepasang mata jernihnya, dia mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi di atas kepalanya sebelum perlahan-lahan menjatuhkannya. Cahaya oranye mengintensifkannya secara tiba-tiba, dan cakram oranye dengan diameter lebih dari 10 meter turun perlahan. Kemudian, niat pedang yang tak tertandingi yang tajam padanya menghilang dalam waktu singkat, dan seluruh area itu berwarna oranye kecuali untuk lingkaran cahaya emas yang menyebar dari Raja Bintang ke seluruh tubuh Long Hao Shen. Bam! Cakram cerah dan tangan besar saling bentrok. Tangan kanan Saminaga membuat gerakan menggenggam. Segera, aura mengerikan dari kegelapan dan kematian melonjak, dan mengelilingi Long Hao Shen sebelum meledak. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan bisa sangat jelas dirasakan, bahkan dari Dragon Resisting Mountain Pass. Memegang perhatian penuh iblis Dewa Kematian, Long Hao Shen ditunjukkan kekuatan sejati Saminaga. Serangan yang sangat kuat, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.